Halo semuanya, selamat datang. Sering gak sih punya ide keren di kepala, tapi bingung gimana cara nuanginnya jadi tulisan? Nah, hari ini kita bakal bongkar caranya. Gimana mengubah ide-ide brilian itu jadi sebuah cerita pendek atau cerpen. Nah, ini nih pertanyaan sejuta umat ya kan? Punya ide cerita yang rasanya oke banget, tapi pas udah di depan laptop atau buku malah bengong. Nah, mulainya dari mana ya? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Justru itu tujuan kita di sini. Kita bakal bedah tuntas langkah demi langkah. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih sebenarnya cerpen itu? Ya, cerita pendek. Gampangnya, ini cerita yang fokus ke satu masalah aja. Tokohnya juga nggak banyak. Justru karena simple, cerpen itu ibarat gym buat para penulis pemula. Tempat yang pas banget buat latihan, ngasah skill cerita, sebelum nanti bikin novel yang tebel. Sama kayak bikin rumah, cerita yang bagus itu butuh fondasi yang kuat, butuh kerangka. Nah, kita sebut aja ini blueprint atau cetak biru dari cerita kamu. Blueprint ini, ya struktur ceritanya itu sendiri, anggap aja kayak tulang punggung. Coba bayangin deh, kalau cerita nggak ada strukturnya, pasti bakal loncat-loncat nggak jelas arahnya, dan bikin pembaca bingung. Nah, struktur inilah yang bikin cerita kamu ngalir dengan enak dan kokoh dari awal sampai akhir. Bagian pertama dari kerangka kita ini namanya orientasi. Gampangnya, ini adalah opening scene-nya. Di sini tugas kamu adalah ngebukain pintu buat pembaca. Kenalin siapa aja sih jagoannya, ceritanya terjadi di mana, kapan. Bikin pembaca ngerasa, wah kayaknya seru nih, dan pengen tahu lebih lanjut. Oke, penonton udah masuk. Sekarang saatnya bikin cerita jadi seru. Masuklah kita ke bagian komplikasi. Nah, disinilah masalah mulai muncul. Ada konflik, ada rintangan. Inilah mesin penggerak cerita kamu. Bagian yang bikin pembaca nggak bisa berhenti baca sambil mikir, waduh, terus gimana nasibnya? Setelah ketegangannya naik, akhirnya kita butuh penyelesaian kan? Nah, itulah resolusi. Di bagian inilah semua konflik tadi nemuin titik terangnya. Entah itu happy ending, sad ending, atau mungkin malah dibikin ngegantung biar pembaca penasaran. Apapun itu, semua benang kusut yang udah kamu sebar di cerita, di bagian inilah kamu rapiin lagi. Jadi, kalau kita urutin, alurnya tuh kayak gini. Pertama, orientasi. Kita kenalan dulu sama dunianya. Kedua, komplikasi. Masalah muncul. Nah, masalah ini nggak langsung selesai, tapi makin panas, sampai ke puncaknya, yang kita sebut evaluasi atau klimaks. Nah, setelah klimaks, baru deh ceritanya mulai turun, menuju resolusi. Kadang-kadang, di akhir banget ada yang namanya koda. Isinya semacam pesan moral gitu. Oke, kerangka rumahnya udah jadi, tapi kan kosong melompong ya, belum ada isinya. Nah, sekarang kita mau ngomongin isinya. Apa aja sih bahan-bahan penting yang bikin cerita itu jadi hidup dan bernyawa? Kita bisa anggap ini resep rahasianya. Ada tema, ini bumbu utama yang ngasih rasa. Ada alur, ini langkah-langkah memasaknya. Terus latar, ini dapurnya. Tokoh itu koki dan bahan makanannya. Sudut pandang itu kamera yang rekam acara masaknya. Dan amanat itu rasa yang nempel di lidah pembaca setelah selesai baca. Nah, semua bahan-bahan ini punya nama keren. Unsur intrinsik. Artinya ya, unsur dari dalam. Simpelnya, nggak ada cerita kalau nggak ada mereka. Kunci buat bikin cerita yang nendang itu ya gimana kita jago ngeracik semua elemen ini jadi satu kesatuan yang pas. Coba deh perhatiin ini. Tema adalah jiwa dari cerita. Ini dalam banget artinya. Jadi sebelum kamu ngetik satu huruf pun, coba tanya ke diri sendiri dulu. Sebenarnya aku mau ngomongin apa sih lewat cerita ini? Nah, jawaban dari pertanyaan itu, itulah tema cerita kamu. Struktur udah oke, isinya juga udah siap diracik. Sekarang kita masuk ke tahap finishing touch. Anggap aja ini kayak moles permata, biar kilaunya keluar. Caranya lewat pemilihan kata-kata. Inilah kekuatan bahasa. Di sini kita ngomongin soal gaya bahasa, atau yang sering disebut majas. Ini bukan sekedar nulis biasa, ini tuh seninya. Seni memakai kata-kata buat melukis di imajinasi pembaca, buat bikin mereka ngerasain emosinya, bukan cuma sekedar tahu informasinya. Ini yang bikin tulisan kamu jadi punya nyawa. Coba kita lihat bedanya. Jauh banget kan? Yang kiri, angin bertiup kencang. Ya oke, kita tahu faktanya. Tapi bandingin sama yang kanan. Angin mengaum. Wah, kita jadi bisa ngerasain suaranya, kekuatannya. Atau dia adalah singa di medan perang. Kita langsung kebayang betapa gagah beraninya dia. Beda banget rasanya kan? Itulah sihirnya majas. Oke, teorinya udah kita lahap semua nih. Dari kerangka sampai bumbu-bumbunya. Sekarang, bagian yang paling asik. Giliran kamu yang beraksi.
Yuk kita rangkum semua tadi jadi langkah-langkah praktis yang bisa langsung kamu coba. Nah, ini dia langkah-langkah pastinya. Kita urutin satu-satu ya, biar kamu nggak bingung lagi dan bisa langsung mulai nulis cerpen pertamamu. Jadi prosesnya bisa kita bikin jadi checklist kayak gini. Pertama, cari ide unik. Kedua, tentuin tema sama pesan moralnya. Ketiga, siapin latarnya, mau di mana, kapan. Keempat, bikin deh kerangka alurnya. Kelima, ciptain tokoh-tokoh yang hidup. Dan terakhir, pilih mau cerita dari sudut pandang siapa. Gampang kan kalau diurutin gini? Dan dari semua tips dan teori yang udah kita bahas, ada satu hal yang paling penting buat kamu ingat. Tulislah cerita yang emang penting buat kamu. Cerita yang benar-benar kamu peduliin. Kenapa? Karena semangat kamu, perasaan kamu, itu bakal nular ke tulisan. Itulah bensin terbaik yang bikin cerita kamu nyambung ke hati pembaca. Jadi setelah kita bongkar semuanya, dari blueprint sampai polesan akhirnya, sekarang bola ada di tangan kamu. Pertanyaannya simpel aja. Dengan semua bekal ini, cerita apa yang bakal kamu tulis pertama kali?